Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab ya. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai adab orang yang bersin. Hendaknya ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Jika ada orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia hendaknya mendoakan apa? Yarhamukallah. Nah, orang yang bersin ini mendengar temannya mendoakan dia yarhamukallah, maka dia balas lagi dengan doa napa Pak Bu? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah, saling membalas dalam masalah doa, saling doa mendoakan. Ini ajaran Islam begitu sangat indah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan adab dalam minum. Ketika minum, seseorang itu hendaknya bagaimana? Waktu itu kemarin lusa atau kemarinnya lagi, kita sudah menyinggung sedikit mengenai adab bagaimana makannya seseorang, tentunya seorang muslim. Di antaranya adalah dengan memakai tangan kanan, ya, ngucapin bismillah, ambil yang terdekat. Kalau misalnya beda satu jenis, kalau lauknya beda jenis, maka kita boleh ngambil yang jauh enggak? Boleh, diperbolehkan. Tapi kalau satu jenis, hendaknya kita ngambil yang terdekat. Kemudian kalau sisa makanan masih ada di jemari, maka dibersihkan, dijilat-jilat, termasuk sunnah. Ini adab makan. Nah, sekarang bagaimana dengan minumnya Ustaz? Inilah yang akan kita bahas. Di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada di antara kalian yang minum sambil berdiri. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau melarang hambanya untuk atau supaya agar minumnya itu tidak berdiri. Berarti apa? Duduk. Kalau misalnya tempatnya lagi di lapangan yang kotor, ya jongkok. Dianjurkan untuk duduk, jangan berdiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, terus hukum minum dengan berdiri itu bagaimana Ustadz? Apakah sampai derajat haram, ataukah makruh, ataukah mubah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Pada asalnya kalau orang ngomong jangan berarti artinya apa? Ya aja, dilarang ya. Aja penekan. Muktiba panjenengan melarang anaknya panjenengan aja penekan, berarti jangan naik ke pohon. Jangan aja penekan. Aja dus-dusan kali ya.
Berarti panjenengan sedang melarang anaknya jangan mandi di sungai nang kali. Nah, mereka yang berdalil dengan haramnya minum sambil berdiri, dalilnya adalah hadis ini. Secara zahir, secara tekstual itu Nabi melarang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama ya, bahkan ini pendapat yang insya Allah jauh lebih benar. Hukum minum sambil berdiri itu adalah hukumnya makruh, dibenci. Ya. Dalilnya apa mereka Ustadz? Mereka berdalil dengan hadis yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah minum sambil berdiri. Ya. Hadisnya dalam riwayat apa Ustadz? Dalam riwayat Imam Muslim juga. Ya. Dalam Bukhari juga. Kalau di Imam Muslim ini dari sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, namanya adalah Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam." Aku pernah memberikan sebuah air Zamzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba wa huwa qa'imun. Ketika aku sudah memberikan air tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun minum dalam kondisi berdiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian para ulama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara menggabungkan kedua hadis ini? Kan secara zahirnya kan bertentangan gitu. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan supaya jangan minum sambil berdiri. Tapi di hadis lain Rasul itu minumnya sambil berdiri. Ini bagaimana cara kita mengkolerasikan atau menggabungkan antara hadis yang tadi dengan yang ini? Para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya ketika kita lihat riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasul itu minum sambil berdiri, ternyata beliau minum sambil berdiri karena dalam keadaan kepepet. Jadi para ulama mereka berdalil dengan hadis ini, kalau misalnya kita sedang dalam kepepet, dalam buru-buru ingin hajah atau yang semisalnya, dan panjenengan misalnya lagi haus, minum sambil berdiri nggak apa-apa. Contohnya apa? Air Zamzam pas lagi rame ya, desel-deselan arep tongkrong ora bisa, maka minum. Contoh lain, ketika yang lagi main sepak bola misalnya, ya, ball out, ya, lagi nyari bola terus kita mau minum, minum sebentar, terus prit langsung pertandingan mulai. Nah itu nggak apa-apa kepepet misalnya. Atau hal-hal lain, intinya dalam keadaan mendesak, ya. Mendesak kita tidak mengapa. Tapi lebih utamanya tetap dengan duduk. Misalnya dalam keadaan mendesak kita masih sempat bisa duduk, itu afdal. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya minum sambil duduk, wa yashrabu wa huwa jalis, hadza huwal afdal. Ini jauh lebih baik daripada yang berdiri. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi hukumnya itu adalah makruh. Disebutkan di sini wa yukrahu an yashraba wa huwa qa'im wa la yahrumu dzalik. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya minum sambil berdiri itu hukumnya adalah makruh, la yahrumu dzalik, tidak haram hukumnya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, minum yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah dengan duduk, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala memilih pendapat ini, bahwasanya minum sambil duduk dalam keadaan apapun itu jauh lebih baik, ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Adapun berdiri, yaitu karena lagi kepepet saja. Kemudian yang kedua, hendaknya minum itu jangan dengan satu kali nafas atau sampai mengeluarkan udara yang telah dihirup dikeluarkan di dalam gelas yang sedang kita gunakan untuk minum, ya. Dan yang ketiga, ini tambahan, di sini disebutkan liyubayyina li ummatihi al-jawaza wa annahu yajuzu lil insan an yashraba wa huwa qa'im. Para ulama menyimpulkan hadis yang menyebutkan Nabi itu minum sambil berdiri
adalah sebagai penjelasan dari Nabi bahwasanya minum sambil berdiri itu bukan hal yang haram secara mutlak. Ya, ini diperbolehkan jika kondisinya memang tadi darurat atau mendesak atau lagi kepepet mau ngapain, minum berdiri nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan minum sambil berdiri. Dan katanya itu minum sambil berdiri napa Pak Bu efeknya? Ke ginjal napa nggih? Ya, ginjalnya itu kurang baik nanti ketika mencerna. Wallahu a'lam bishawab. Inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang minum. Semoga kita bisa meneladaninya, dan ketika kita mengikutinya kita niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga tidak hanya dapat kesehatannya tapi kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.